Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Faziana Pangestu dengan nomor induk 2414120045 Prodi Ekonomi Syariah semester 1 kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang biografi seorang cendekiawan muslim yang amat luar biasa dengan kecerdasannya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam. Dan dari sinilah sejarah Ibnu Taimiyah dimulai. Pada saat Islam mengalami gejolak yang luar biasa, baik disebabkan oleh perpecahan antar umat Islam atau permusuhan dengan bayi, lahirlah seorang bayi yang kelak ditakdirkan Allah menjadi seorang intelektual muslim yang terkemuka oleh banyak orang disebutkan sebagai mujadid atau pembaharu. Ialah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki nama asli yaitu Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Khaidir bin Muhammad bin Al-Khaidir bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani Al-Damashqi. Beliau lahir di kota Haran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia dekat Urfa, terdapat di bagian tenggara Turki. Beliau lahir pada hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang amat terpelajar, dihormati, dan paling disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Seperti ayah Ibnu Taimiyah yang bernama Syihab al-Din Abi al-Mahasin Abdul Al-Halim Ibnu al-Syeikh Majid al-Din Abi al-Barakat Abdul Salam. Beliau merupakan seorang ulama mazhab Hambali yang menjadi rujukan di zamannya. Ada pula kakeknya yang bernama Syekh Majid ad-Din Abu al-Barakat Abdul Al-Salam adalah seorang ulama fikih mazhab Hanbali, ahli tafsir, hadis, usul, dan nahwu. Beliau memulai menuntut ilmu pertama kali pada ayahnya dan juga pada ulama-ulama Damaskus. Beliau telah menghafalkan Al-Quran sejak kecil. Beliau juga telah mempelajari hadis, fikih, ilmu usul, dan tafsir. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat dan memiliki kecerdasan sejak kecil. Kemudian beliau intensif mempelajari ilmu dan mendalaminya, sehingga terkumpul dalam diri beliau syarat-syarat mujtahid ketika masa mudanya. Maka tidak lama kemudian beliau menjadi seorang imam yang diakui oleh ulama-ulama besar dengan ilmu, kelebihan, dan keimanannya dalam agama sebelum beliau berusia 30 tahun. Ketika beliau berusia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Damaskus bersama saudaranya. Di sana ia berdomisili dan dari ulama di kota itu ia mempelajari dan mendalami berbagai cabang ilmu keislaman dalam bidang hadis. Ia belajar antara lain kepada Ibnu Abdul Daim, seorang ahli hadis ternama di negeri itu, dan kemudian ia mendalami ilmu fiqh, bahasa Arab, tafsir, dan usul fiqh. Kemudian saat usianya beranjak 7 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran dengan sangat baik dan lancar. Dan ketika beranjak dewasa, berusia 19 tahun, ia telah memulai mengarang dan memberi fatwa. Ketika berusia 21 tahun, ia menyelesaikan pendidikannya dan menjadi ulama yang disegani. Ibnu Taimiyah memperoleh pendidikannya di tengah lingkungan keluarganya sendiri secara turun-menurun, karena keluarganya merupakan tokoh-tokoh cerdik dan pandai. Selain belajar di lingkungan keluarga sendiri, ia pun pergi belajar kepada sejumlah ulama terkemuka di kota Damaskus pada saat itu. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pemikiran yang tidak menentang ijtihad 4 mazhab, tetapi mengambil pendapat dari para imam itu dengan menyebutkan perbedaan atau kesepakatan pendapat di antara keduanya, baru kemudian dipilih yang paling kuat menurut pendapatnya. Untuk mempelajari satu masalah, ia menghabiskan waktu sampai beberapa malam dan tidak akan ditinggalkannya sebelum dapat dipecahkan dengan memuaskan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau bandingkan secara berulang-ulang sehingga kebenarannya tampak jelas di depan matanya. Ibnu Taimiyah juga seorang yang gagah berani. Kegagahan beraninya itu dipadukan dengan kesabaran dan ketabahan. Ia
tidak puas dengan hanya duduk di dalam masjid untuk memberikan ceramah-ceramah atau fatwa-fatwa pada para murid-muridnya. Dia juga menyibukkan diri dalam diskusi-diskusi kesastraan. Ibnu Taimiyah juga tergolong sebagai penulis yang berhasil dan produktif. Karangan-karangannya tidak kurang dari 500 buah jilid buku, besar kecil sampai dengan yang berjilid-jilid dengan berbagai judul dan tema, baik masalah akidah, politik, hukum, maupun filsafat. Dalam banyaknya karya Ibnu Taimiyah, ada satu yang paling menarik, yaitu salah satu karyanya di bidang hukum Islam. Salah satunya adalah Majmu' Fatawa. Karya Ibnu Taimiyah dalam bidang hukum Islam ini terdiri dari 30 volume. Karya ini sangat penting karena berisikan beberapa ratus keputusan hukum hasil ijtihad Ibnu Taimiyah. Salah satunya, ia menulis tentang masalah sholat sunnah Lailatul Qadar yang dilaksanakan setelah sholat tarawih pada bulan Ramadan. Menurutnya, amalan ini merupakan amalan yang bid'ah karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat, tabi'in, dan pemerintahan Islam. Dalam hal tersebut, menurut Ibnu Taimiyah, hendaklah dicegah dan ditinggalkan. Permasalahannya adalah banyak orang yang beranggapan bahwa sholat Lailatul Qadar adalah ibadah sunnah. Mereka melaksanakannya karena banyaknya informasi yang beredar di banyak platform tentang cara melaksanakan ibadah tersebut dan anjurannya dengan bersandar pada hadis Rasulullah yang satu ini, yang artinya barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Padahal hadis di atas masih terlalu umum, tentu membutuhkan beberapa dalil yang lebih pas untuk menghukumi ibadah tersebut. Sementara dalam kaidah fiqh dinyatakan pokok dalam setiap ibadah jika tidak dianjurkan maka ibadahnya tidak sah. Dengan kaidah ini, para fuqaha sepakat bahwa setiap ibadah yang landasan dalilnya tidak bisa dinyatakan valid maka ibadahnya tidak sah dan haram hukumnya. Setelah menganalisis beberapa sabda, hadis ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan ibadah Lailatul Qadar. Menurut saya, dalam hadis tersebut sudah menyebutkan tata cara mengerjakan sholat sunnah Lailatul Qadar. Hanya saja tidak menyebutkan secara khusus niat sholat pada malam tersebut antara niat sholat Lailatul Qadar dan sholat sunnah yang lain, sehingga bisa diarahkan pada dua sholat sunnah, yaitu sunnah mutlak dan sholat sunnah hajat. Dengan demikian, saya setuju dengan kitab Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah yang berkaitan tentang hukum ibadah sholat Lailatul Qadar yang hendaklah ditinggalkan. Sebaiknya kita memperbanyak amalan seperti berzikir, tadarus, dan lainnya tanpa menambah ibadah lain yang tidak ada dasar perintahnya yang jelas. Dan inilah sumber biografi dari Ibnu Taimiyah. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.